Celoteh moyu. Kamu adalah garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dan terang dunia. Bukan lagi kamu menjadi, tetapi memang jati diri kamu, hakikat kamu, diri kamu adalah garam dan terang dunia. Teman-teman, garam dan terang adalah istilah yang dipakai Tuhan Yesus untuk mengatakan bahwa diri kita ini memiliki peran yang besar dalam kehidupan bersama. Sebagai garam, kita bisa memberikan rasa yang berbeda kepada sekitar kita. Sebagai terang, kita bisa menjadi cahaya yang membuat kegelapan lingkungan kita menjadi hidup, terang, dan menyenangkan. Banyak orang berpikir sebagai garam dan terang itu lebih dikaitkan dengan karya-karya misi, karya-karya yang berkaitan dengan hidup menggereja. Padahal ketika seorang mengatakan garam dan terang, itu adalah tentang bagaimana dirinya menghadirkan diri sehingga dirinya tidak menjadi toksik, tetapi menjadi berkah, menjadi rahmat. Seorang yang toksik, kehadirannya itu hanya membuat sesamanya itu menjadi tidak damai. Seorang yang toksik, kedatangannya membuat orang lain gak happy. Ketika seseorang itu memiliki kepribadian yang toksik, dia merepotkan orang banyak, mengganggu orang banyak, menyebabkan situasi tidak baik, menyebabkan manipulasi, menyebabkan orang lain menjadi korban, dikambing hitamkan, menjadikan sesamanya sungguh-sungguh menderita. Jadi orang yang toksik benar-benar susah. Dia tidak menyadari bahwa dirinya mungkin adalah toksik, tetapi sesamanya merasakan itu. Maka baik sekali menyadari apa yang kita buat selama ini, apakah itu menyebabkan sesama kita menjadi tidak bahagia, tidak gembira karena kita. Saya ingat ada seorang guru yang mengajar sehingga para muridnya menjadi cerdas. Luhur bukan, baik bukan. Dia mengajarkan tentang ilmu, dia membantu murid-muridnya untuk memiliki pengetahuan. Itu sesuatu yang bagus, tapi dia tidak pernah menyadari bagaimana kehadirannya sebagai guru itu menyebabkan murid-muridnya tertekan, murid-muridnya pulang tidak bahagia, murid-muridnya kurang istirahat, murid-muridnya sudah mengerjakan dengan maksimal tapi masih dimarahi, murid-muridnya sudah berusaha melakukan yang terbaik tidak mendapat apresiasi, malah dibilang dengan kata-kata yang kurang menyenangkan. Tindakannya sungguh menjadi toksik, padahal pekerjaannya adalah sangat luhur dan mulia. Maka ketika kita menjadi toksik, apapun yang kita buat, entah itu luhur, mulia, menjadi tertutup oleh hal-hal tadi. Baik sekali lagi kita kadang introspeksi diri, melihat, berani bertanya, berani menerima feedback. Benarkah kehadiranku ini membuat orang lain bahagia? Bayangin deh, ketika kita berkumpul sama teman, semuanya senyum sama kita, tapi ketika kita pergi, teman-teman membicarakan kita di belakang, menjelek-jelekan kita. Bukan karena teman-teman kita jelek, tapi sebenarnya mereka dari awal tidak bahagia, tidak gembira, sedih dengan kehadiran kita. Bayangkanlah kalau Anda punya pekerjaan dan didengarkan oleh banyak murid. Misalnya, Anda sudah melakukan yang terbaik, ternyata bagi mereka itu hanya omong kosong dan itu hanya meninggalkan buah-buah yang menyakitkan dan tidak mengenakan. Maka panggilan sebagai garam dan terang dunia perlu kita sadari, perlu introspeksi, perlu waktu untuk mendengarkan orang lain tentang apa yang kita buat, yang mereka rasakan ketika kita hadir melakukan sesuatu bagi mereka. Perlu kadang juga kita membuat catatan-catatan, apakah yang kubuat ini benar-benar bermanfaat bagi orang lain? Apakah ini juga mendatangkan kebahagiaan, kegembiraan, sukacita dalam diriku? Perlu juga kadang sebagai seorang istri kita mengikuti rekoleksi, mengikuti retret, koreksio fraterna yang membuat kita mendapat feedback dari orang lain.
Saya percaya bila itu kita buat dengan baik, kehadiran kita menjadi berkah. Kehadiran kita yang tadinya mungkin kita pikir sudah baik akan menjadi semakin lebih baik dan semakin diterima oleh banyak orang. Banyak orang puas dan senang dengan kita. Bukankah itu luar biasa? Kamulah garam dan terang dunia.